Dipaksa cerai mertua setelah suami naik jabatan jadi manajer. Dia tak tahu akulah pemilik perusahaan tempat suami kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Pagi itu, langit Jakarta diselimuti awan kelabu, seolah mencerminkan kegelisahan yang belum sepenuhnya disadari oleh Sinta. Udara yang masuk dari celah jendela dapur membawa bau tanah basah, sisa dari hujan malam sebelumnya. Meski hawa terasa dingin menusuk, Sinta tetap sibuk di dapur, menyiapkan sarapan dengan senyum samar. Tangannya cekatan mengiris tomat, mengangkat telur mata sapi setengah matang dari wajan, lalu menuangkan teh manis hangat ke dalam cangkir favorit suaminya, Bagas. Semua itu adalah rutinitas yang ia lakukan setiap tahun pada hari ulang tahun pernikahan mereka, hari yang seharusnya menjadi momen istimewa. Di ruang tamu, Sinta menata beberapa album foto lama di atas meja kayu. Jari-jarinya menyentuh lembar demi lembar halaman, seolah meraba kenangan yang masih membekas dalam hati. Ada potret mereka berdua mengendarai motor tua, wajah ceria meski kuyup karena hujan. Ada tiket bioskop pertama mereka, dan sepucuk surat cinta tulisan tangan Bagas yang dulu membuatnya menangis haru. Sinta tersenyum, walau matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa hari belakangan dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas, tapi ia terus menepis pikiran buruk. Ia percaya, mungkin Bagas sedang banyak tekanan karena promosi jabatan. Ia tak pernah mempermasalahkan jika suaminya pulang larut atau jarang memberi kabar. Yang ia harapkan hari ini hanyalah satu hal sederhana, agar Bagas mengingat dan menghargai hari mereka. Jam menunjukkan pukul 7:15. Terdengar bunyi pintu kamar terbuka perlahan. Sinta menoleh cepat, berharap. Bagas muncul dengan rambut acak-acakan dan wajah datar tanpa ekspresi. Tak ada senyum, tak ada ucapan selamat. Ia langsung berjalan menuju meja makan, tanpa menyapa. "Pagi, aku sudah siapin sarapanmu," ujar Sinta, berusaha terdengar ceria. Bagas hanya memberi anggukan kecil, lalu duduk dan mulai menyantap makanan tanpa melihat istrinya. Suasana hening, hanya diisi suara sendok yang beradu dengan piring dan detik jam yang terasa semakin lambat. Sinta memperhatikannya, menanti sapaan kecil atau kalimat hangat. Tapi yang ia tunggu tak kunjung datang. Ada perih di dada, tapi ia tetap menahan, masih meyakini bahwa ini hanya fase yang akan berlalu. "Mas Bagas?" Suara Sinta lirih, nyaris tenggelam oleh detik jam dinding. "Kamu masih ingat, kan, hari ini hari apa?" Bagas menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap Sinta beberapa detik, seolah baru menyadari pertanyaan itu ditujukan padanya. "Iya, hari pernikahan kita," jawabnya singkat, datar. Sinta mengangguk kecil. "Aku bikin album foto baru, kalau sempat, lihat ya." Bagas memandang sekilas, lalu kembali makan. "Nanti aja, aku harus bersiap. Ibu mau datang." "Ibu?" Alis Sinta mengernyit. "Kok tiba-tiba? Ada urusan apa?" Bagas tak memberikan penjelasan. Ia bangkit dari kursinya dan melangkah ke kamar mandi, meninggalkan Sinta yang masih berdiri kaku. Dalam hati, Sinta mulai dihantui tanda tanya. Ada yang tak beres. Tapi ia belum tahu bahwa luka sebenarnya baru akan menganga di siang hari. Langit siang itu tampak muram, seperti menyimpan firasat akan datangnya sesuatu yang bukan sekadar hujan, melainkan luka yang tak terlihat mata. Rumah Sinta sunyi, hanya aroma semur daging yang baru saja ia panaskan kembali yang mengisi udara. Ia sempat mempertimbangkan untuk menghubungi Bagas, menanyakan apakah ia sempat pulang untuk makan siang. Namun, sebelum jarinya menyentuh layar ponsel, dentingan bel rumah terdengar nyaring, mengoyak ketenangan yang ada. Dengan langkah ringan dan hati penuh harap, Sinta menuju pintu. Mungkin Bagas pulang membawa kejutan, pikirnya. Tapi harapan itu sirnas ketika saat ia membuka pintu dan mendapati sosok yang sudah lama tak menampakkan diri, ibu mertuanya, Rina. Perempuan parubaya itu berdiri dengan postur kaku, mengenakan kacamata hitam dan tas bermerek di lengan, senyumnya tipis dan nyaris tak menyentuh sudut matanya. "Assalamualaikum," sapanya singkat, nyaris tanpa nada.
Sinta mencoba tetap tenang. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan masuk. Tanpa membuang waktu, Rina melangkah masuk dan mengambil posisi di sofa ruang tamu, duduk dengan aura penuh maksud. Gerak-geriknya cepat dan efisien, seperti seseorang yang datang membawa keputusan, bukan diskusi. Sinta duduk berseberangan, mencoba memahami maksud dari kedatangan mendadak itu. Ada yang bisa Sinta bantu, Bu? Tanyanya pelan. Rina membuka tasnya perlahan, mengambil sebuah map berwarna merah tua. Ia meletakkannya di atas meja dengan tenang, lalu menatap Sinta dengan pandangan yang tidak marah, namun jelas menyeratkan kuasa. Justru dari sikap tenang itulah, kegelisahan Sinta semakin memuncak. Kamu perempuan baik, Sinta, ucapnya akhirnya, seperti membaca dari naskah yang telah dipikirkan matang. Tapi kamu bukan pasangan yang cocok untuk seorang manajer. Sinta menatapnya, jantung berdegup tak karuan. Maksud Ibu? Bagas sekarang berada di posisi penting. Ia butuh pendamping yang bisa menunjang citranya. Kamu terlalu sederhana, terlalu biasa. Tidak cocok untuk tampil di depan publik. Tidak pas untuk masa depan keluarga kami. Map itu didorong ke hadapannya. Dengan tangan gemetar, Sinta menyentuhnya. Bahkan sebelum membukanya, ia sudah bisa menebak apa isinya. Sebuah kenyataan pahit yang selama ini hanya ia rasakan samar-samar, kini datang dalam bentuk fisik. Ibu yakin ini yang terbaik? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rina hanya mengangguk dingin, seperti sedang memberi persetujuan terhadap desain baru, bukan keputusan yang akan mengubah hidup seseorang. Tak ada empati di matanya, hanya keangkuhan yang terbungkus dalam senyum sopan. Sinta menunduk, bibirnya bergetar, namun ia menahan luapan emosi yang sudah mendesak keluar. Air matanya belum jatuh, tapi tatapannya mulai berkaca. Ia ingin melawan. Ia ingin bertanya, selama ini, tidakkah dirinya cukup? Tidakkah pengorbanan dan cinta yang ia berikan berarti apa-apa? Tapi ia tahu, wanita yang duduk di hadapannya itu tidak akan pernah mau mendengar jawabannya. Dengan perlahan, Sinta membuka map tersebut. Jari kirinya menyusuri halaman pertama, lalu ia mengembuskan napas panjang. Senyum mengembang di wajahnya. Bukan karena bahagia, melainkan karena perih yang tak bisa ia ucapkan. Dalam hatinya, badai mulai membentuk kekuatan. Ia tidak akan menangis sekarang. Karena luka ini, akan menjadi alasan untuk bangkit dan membalas dengan cara yang elegan. Bagas duduk di sisi ibunya, membisu seperti patung batu. Lengannya terlipat di dada, dan kepalanya tertunduk dalam. Tak ada keberanian di balik matanya, tak ada sepatah pun pembelaan dari bibirnya. Ia hanya menggeliat sedikit, mengubah posisi duduk seolah ingin lari dari kenyataan, namun tetap terdiam. Sinta memandanginya, mencoba menemukan sisa-sisa pria yang dulu memeluknya erat saat mereka masih hidup pas-pasan. Pria yang pernah berkata dengan yakin, selama kamu bersamaku, kita nggak akan pernah merasa kekurangan. Namun pria itu sudah menghilang. Yang ada kini hanyalah sosok yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh ambisi keluarganya, tanpa perlawanan. Bagas, ucap Sinta lirih namun jelas, suara tenangnya menggema di ruang tamu yang terasa seperti ruang sidang. Kamu beneran udah nggak punya suara sendiri? Atau kamu memang setuju dengan semua ini? Perlahan, Bagas mendongak. Matanya terlihat lelah, bukan karena tangisan, melainkan karena begadang atau mungkin karena malu menatap kenyataan. Mulutnya terbuka sedikit, seakan ingin bicara, namun segera tertutup kembali. Tak ada kata-kata yang keluar. Jadi ini yang kamu siapkan buat hari jadi kita? Tanya Sinta, nyaris tak terdengar, seperti gumaman. Bibirnya membentuk senyum kecil yang menyakitkan untuk dilihat, karena tak ada sinar sedikit pun di matanya. Bagas hanya menatap sebentar, lalu memalingkan wajah. Jawaban tak pernah datang. Baik, ujar Sinta tenang, mengambil pulpen dari meja. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia tetap menggenggam alat tulis itu dengan mantap. Ia duduk, lalu membuka dokumen yang baru saja diberikan mertuanya. Ia menarik napas panjang, lalu mulai menandatangani surat itu dengan tangan kirinya, karena tangan kanannya sedang sibuk menopang sisa-sisa kekuatan hatinya yang nyaris runtuh. Goresan tinta di atas kertas itu menjadi penutup dari kisah yang dulu dibangun dengan air mata dan kesetiaan. Tak ada teriakan, tak ada keributan,
Hanya suara pena menggesek kertas, dan detik jam yang terasa seperti palu hukuman. Rina berdiri perlahan, mengangguk ringan, lalu mengambil kembali map berisi surat itu. "Semoga kamu bisa menemukan jalanmu sendiri," katanya datar, lalu berbalik dan pergi begitu saja, seolah baru selesai menyelesaikan kontrak kerja. Sinta berdiri. Matanya tertuju pada punggung Bagas yang masih tak bergeming. Ada dorongan untuk memanggil namanya, untuk memeluknya sekali lagi. Tapi tidak. Ia hanya berkata pelan, dengan suara yang tak meninggi, tapi menikam hati. "Aku bukan kalah. Aku cuma tahu kapan harus berhenti. Karena aku sadar, aku ini cukup. Bahkan lebih." Bagas tak menjawab, bahkan tak menoleh. Dan saat Sinta melangkah keluar dari rumah itu, ia tidak pergi sebagai perempuan yang disisihkan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berani melepaskan orang yang tak sanggup memperjuangkannya. Dan belum ada yang sadar, siapa sebenarnya yang baru saja kehilangan segalanya. 2 hari setelah meninggalkan rumah Bagas, pagi di Jakarta kembali bergerak cepat seperti biasa. Jalanan padat, suara klakson bersahutan, dan langit cerah menyembunyikan panas yang sebentar lagi akan membakar kota. Tapi di tengah keramaian itu, langkah Sinta justru semakin mantap dan penuh arah. Sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan lobi sebuah gedung megah berlapis kaca. Dari dalamnya, Sinta turun dengan penampilan yang memancarkan wibawa, setelan jas berwarna putih mutiara membungkus tubuh rampingnya, rambut tertata anggun dalam sanggul elegan, dan kacamata hitam menutupi sebagian wajah tenangnya. Ia bukan lagi wanita sederhana di dapur kontrakan. Inilah Sinta yang sebenarnya. Sosok yang lama mengalah demi cinta yang tak pernah benar-benar dijaga. Begitu ia melangkah melewati pintu putar, suasana kantor langsung berubah. Beberapa pegawai yang berlalu menghentikan langkahnya sesaat. Wajah mereka tampak mengenali siapa yang baru saja datang, tapi tetap saja heran. Karena selama ini Sinta dikenal sebagai putri pendiri perusahaan yang memilih jalan sunyi. Fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan, jauh dari hiruk-pikuk urusan korporat. Tapi hari ini, semuanya berubah. Cara berjalannya saja cukup untuk membuat orang tahu, ada yang besar sedang ia bawa kembali. "Selamat pagi, Bu Sinta," ucap Rina, sekretaris setianya, yang sudah menunggu sejak matahari belum tinggi. Suaranya terdengar tenang, meski dari raut wajahnya jelas ia lega. "Pagi, Rina. Agenda hari ini sudah lengkap?" tanya Sinta sambil melepas kacamata hitamnya. Tatapannya tenang, tapi tajam dan penuh kendali. "Sudah siap, Bu. Ada laporan pengaturan ulang struktur perusahaan, tinjauan kinerja divisi manajemen, dan daftar promosi jabatan, kan?" potong Sinta cepat, nadanya datar namun jelas. Rina hanya mengangguk dan menyerahkan map besar berwarna coklat. Map yang hanya digunakan untuk dokumen bersifat sensitif dan berskala strategis. Sinta menerimanya dan membuka halaman pertama. Matanya menyapu cepat lembar demi lembar, lalu berhenti pada satu nama yang sangat dikenalnya. Bagas Ardiansyah, manajer divisi proyek. "Baik, kita mulai dari situ," ujarnya tenang, lalu menutup map tersebut dan berjalan menuju lift khusus direktur. Suara sepatu hak tingginya memantul di lantai marmer, menciptakan irama yang tak hanya mencuri perhatian, tapi juga membangkitkan rasa hormat. Setiap karyawan yang ia lewati menyapa penuh takzim. Bukan karena takut, tapi karena mereka sadar, wanita ini bukan lagi sekadar istri siapa-siapa. Dia adalah pemilik kekuatan yang sesungguhnya, inti dari perusahaan ini. Saat pintu lift menutup perlahan, Sinta menarik napas panjang. Dalam sekejap, bayangan Bagas melintas dalam pikirannya. Namun, tak ada peri di sana, hanya satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Bagas pernah benar-benar mengenalnya? Beberapa menit kemudian, ia sudah berada di lantai tertinggi. Dari balik kaca besar ruangannya, Sinta memandangi pemandangan kota yang terbentang luas. Ia duduk di kursi direktur, kursi yang dulu ditinggalkan karena ingin menjadi istri yang setia, bukan bos yang dingin. Ia menyalakan laptop, membuka layar besar yang menampilkan logo perusahaan yang dulu ia rintis bersama almarhum ayahnya, dan sejenak terdiam. Hatinya tidak bergetar lagi. Kali ini, ia datang bukan untuk bertanya, tapi untuk memimpin. Dan dalam dirinya, tumbuh keyakinan baru. Jika dulu ia diam demi cinta, maka hari ini ia bersuara untuk menunjukkan jati diri. Dan esok hari, dalam rapat manajemen puncak,
Akan ada satu wajah yang tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu dibiarkan pergi, kini duduk di kursi yang paling ditinggikan. Ruang rapat di lantai 27 dipenuhi atmosfer profesional. Aroma kopi premium bercampur wangi parfum kelas atas menyelimuti udara. Dari balik dinding kaca, gemerlap Jakarta tampak sibuk. Namun di dalam ruangan, semua perhatian tertuju pada meja rapat besar berbentuk oval, tempat para pemangku keputusan perusahaan telah berkumpul. Bagas duduk tegap di kursinya, mengenakan jas abu tua berpadu dasi biru muda yang ia pilih khusus untuk hari ini. Tangannya sempat menyisir rambutnya ke belakang, memastikan penampilan sempurna lewat pantulan layar monitor yang masih mati. Hari ini adalah momen penting, rapat perdana setelah ia resmi menjabat sebagai manajer divisi proyek. Seorang kolega menepuk punggungnya pelan. "Selamat ya, Pak Bagas. Keren, naiknya cepat banget. Dengar-dengar, bakal ada pengumuman besar hari ini." Bagas tersenyum tipis, percaya diri. Mungkin soal kerja sama baru. Atau siapa tahu, pergantian posisi penting di jajaran atas. Jawabnya santai, meski jelas ia menyimpan harapan lebih. Namun, aura yakin itu runtuh seketika. Pintu utama ruangan terbuka dengan bunyi khas yang membuat semua kepala menoleh. Suara sepatu berhak yang melangkah perlahan tapi mantap menggema seperti peringatan. Langkah itu bukan sekadar hadir, ia menguasai. Bagas mendongak, dan dunia seolah berhenti bergerak. Sinta. Ia masuk ruangan dengan penampilan luar biasa. Setelan formal berwarna biru gelap yang pas di tubuh rampingnya, rambutnya tertata tinggi, dan wajah yang menyimpan keteduhan dingin sekaligus kewibawaan kuat. Di belakangnya, beberapa tokoh penting perusahaan mengikuti, termasuk CFO dan komisaris tertinggi. Satu persatu peserta rapat berdiri menyambut. Kecuali satu orang, Bagas. Ia tetap duduk kaku. Wajahnya mendadak pucat, matanya tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok yang kini berjalan menuju kursi tertinggi dalam ruangan itu, kursi direktur utama. Sinta mengambil tempat di kepala meja. Ia membuka map dokumen, lalu mengangkat wajah. Saat ia mulai bicara, suaranya jernih, tenang, namun membawa ketegasan yang tak bisa dibantah. "Selamat pagi. Saya Sinta Ardiani, pemilik sekaligus komisaris utama perusahaan ini. Mulai hari ini, saya akan turun langsung menangani proses transformasi internal secara penuh." Beberapa peserta rapat tampak terkejut. Sebagian saling pandang, sebagian lainnya mengangguk perlahan, mencoba mencerna kenyataan yang mereka dengar. Namun di deretan kursi sisi kiri, Bagas masih membatu. Tangannya berkeringat, dan detak jantungnya seolah bergemuruh di telinga sendiri. Sinta menatap seisi ruangan sekilas, dan ketika matanya menyentuh wajah Bagas, ia berhenti, hanya sekejap. Tapi cukup untuk menggoreskan rasa malu yang membekas dalam. Bagas nyaris berbicara, bibirnya terbuka sedikit. Tapi Sinta telah kembali pada dokumennya. Ia tidak memberi ruang. Seolah pria itu hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan jauh. Dan di dalam kepala Bagas, muncul sebuah suara lirih yang mulai berbisik pelan-pelan. Siapa sebenarnya perempuan yang dulu ia sia-siakan, dan kenapa baru sekarang ia menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar mengenalnya. Ketika seluruh peserta rapat telah kembali ke tempat duduk mereka, Sinta bangkit dari kursinya. Ia berdiri di ujung meja panjang yang mengilap, tangan kirinya menyentuh map berlogo perusahaan, tubuhnya tegak tanpa gentar. Lampu panel di atas kepala menyoroti sosoknya, menegaskan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Setelan formal berwarna gelap membuat auranya kian kuat. Ia tak perlu mengeraskan suara. Justru karena nadanya tenang dan presisi, setiap ucapannya terdengar seperti perintah yang tak terbantahkan. Sebagai pemegang kendali utama dalam struktur saham perusahaan ini, ucapnya perlahan. Hening mengisi ruangan. Mulai detik ini, saya akan terlibat langsung dalam pengawasan manajerial dan kebijakan internal di semua lini. Dalam sekejap, suasana rapat berubah drastis. Tidak ada gumaman. Tak ada satupun yang berani mengatur napas terlalu keras. Semua mata tertuju pada sosok perempuan yang berdiri kokoh di depan mereka, kecuali satu orang yang justru semakin menunduk dalam diam, Bagas. Ia masih bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan, tapi pikirannya membeku. Tubuhnya terasa panas dingin, telapak tangannya basah oleh keringat. Rasa malu menggulung dalam dada seperti badai yang meledak tanpa suara.
Ia merasa seperti terdakwa yang baru saja mendengar vonis, bukan seorang manajer yang sedang menghadiri rapat resmi. Beberapa kolega melirik Bagas dengan tatapan penuh teka-teki. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat ini sebagai keputusan manajemen biasa. Tapi hanya 2 orang di ruangan itu yang benar-benar mengerti makna dari keheningan yang menggantung ini. Sinta masih berdiri tenang, membalik halaman dokumen, menjelaskan restrukturisasi divisi dan kebijakan efisiensi sumber daya. Suaranya jernih, ritmis, dan tegas. Dan sepanjang presentasi itu, tidak sekalipun ia melayangkan pandang ke arah Bagas. Bahkan saat ia menyebut nama divisi proyek, tempat Bagas kini menjabat, ekspresinya tak berubah. Bagas semakin menunduk. Kulit wajahnya terasa panas, seperti terbakar malu. Bukan karena dimarahi, bukan karena ditegur. Justru karena diabaikan. Di depan banyak orang, ia merasa harga dirinya menguap. Dan ia tahu, tak ada orang lain yang bisa ia salahkan. Luka itu ia ciptakan sendiri. Ia mencoba mendongak, berharap bisa bertemu mata Sinta. Namun sia-sia. Wanita itu tetap fokus pada presentasinya, seolah Bagas tidak pernah hadir dalam hidupnya. Seolah semua yang pernah mereka lewati hanyalah masa lalu yang tak layak disebutkan. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Bagas sadar, ia telah melepas seorang perempuan yang bukan hanya penuh kesetiaan, tapi juga memiliki keteguhan yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Dan dalam sunyi yang menggema di ruang hatinya, satu kalimat berputar tanpa henti. Kenapa aku baru sadar, setelah semuanya terlambat? Senja merambat pelan di balik jendela kaca ruangan Sinta. Langit menggurat warna keemasan yang perlahan berganti jingga, menciptakan siluet temaram di lantai kayu dan permukaan meja kerja yang tertata rapi. Di sudut ruangan, mesin kopi mengeluarkan bunyi lembut, mengisi heningnya ruang direktur dengan aroma hangat dan tenang. Sinta masih sibuk membaca grafik laba perusahaan di layar laptop, ketika getaran halus dari ponselnya menarik perhatian. Satu pesan masuk. Pengirimnya, seseorang yang dulu sangat akrab, terlalu akrab. Bisakah kita bicara sebentar? Nama itu, Bagas. Sinta diam. Tak buru-buru membuka, tak juga buru-buru menolak. Ia menatap layar ponsel yang kini memantulkan wajahnya sendiri, tenang, tapi tak sepenuhnya beku. Ada denyut cepat di balik dadanya, meski wajahnya tetap tanpa riak. Dengan gerakan perlahan, ia meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Tarikan napasnya berat, lalu ia bersandar ke sandaran kursi, menatap langit senja yang membingkai gedung-gedung tinggi Jakarta. Dalam sunyi itu, suaranya sendiri muncul dalam hati. Kenapa baru sekarang kamu ingin bicara, ketika dulu kamu memilih diam? Ingatan itu kembali datang. Hari ketika ia duduk di ruang tamu rumah, surat perceraian di hadapan, dan satu-satunya yang ia harap keluar dari mulut Bagas adalah, "Aku di pihakmu." Tapi yang hadir justru keheningan yang memekakan. Dan diam itu menyisakan luka yang tak bisa ditambal hanya dengan kata, "Maaf." Sinta memegang kembali ponselnya. Jemarinya mengarah ke kolom balasan. Tapi tak ada kata yang terketik. Bukan karena marah. Bukan pula karena ingin menyiksa. Ia hanya merasa tak perlu. Ia tahu, kini Bagas mulai menyesali keputusannya. Mungkin terkejut, mungkin terluka oleh kenyataan yang datang tak disangka. Tapi penyesalan yang lahir setelah seseorang tega melepaskan, bukan cinta. Itu hanya bentuk dari keterlambatan mengenali nilai seseorang. Dan Sinta tak ingin menjadi perempuan yang hanya dihargai setelah ia pergi. Cinta, menurutnya, hanya bermakna jika disertai keberanian untuk melawan ketidakadilan. Bukan tunduk pada tekanan. Dan Bagas telah memilih untuk diam ketika ia seharusnya berdiri di samping. Sinta mengambil secangkir kopi dari atas meja, menghirup aromanya pelan, lalu menyeruput tanpa tergesa. Pandangannya kembali pada layar ponsel. Pesan itu masih ada, belum tersentuh. Dan mungkin memang tak perlu dijawab. Sebab ia tahu, membalas tak selalu lewat kata. Kadang, diam yang mantap, dan keberhasilan yang tak terbantahkan, sudah cukup untuk menjawab semua yang pernah menyakitinya. Dan di luar sana, mentari akhirnya tenggelam, membawa malam yang berbeda bagi 2 orang yang pernah berikrar untuk saling menjaga, namun lupa bagaimana caranya bertahan saat badai datang. Pagi itu,
Suasana di lobi utama kantor pusat dipenuhi lalu lalang pegawai bersetelan rapi dan langkah cepat. Di antara keramaian yang sibuk dan teratur, berdirilah seorang perempuan parubaya dengan raut wajah canggung. Ia mengenakan blus putih berenda dan rok panjang warna pasir. Tas tangan kecil ia genggam erat, seolah menahan gugup yang makin sulit disembunyikan. Dialah Ibu Bagas, mantan mertua Sinta. Wajahnya tampak kiku ketika menyapa petugas resepsionis. "Maaf, saya ingin bertemu Bu Sinta," ucapnya pelan, suara hampir bergetar. Staf itu memeriksa layar komputernya, lalu menyambungkan panggilan ke atas. Tak lama kemudian, ia memberi anggukan. "Silakan naik ke lantai 27, Bu. Beliau bisa ditemui sekarang." Perempuan itu menelan ludah, lalu berjalan ke arah lift dengan langkah yang ragu. Matanya menyapu tiap detail interior kantor. Mewah, modern, dan jauh dari dunia yang dulu ia kira Sinta tidak pantas untuk masuk ke dalamnya. Detak jantungnya berdentum keras. Bukan karena tangga yang dinaiki, tapi karena ingatan akan kata-katanya sendiri yang dulu pernah ia ucapkan. "Kamu bukan selevel dengan istri seorang manajer." Dan kini, Sinta bukan sekadar level manajer. Ia berdiri paling atas di tangga hierarki gedung ini, sebagai pemegang keputusan tertinggi. Pintu lift terbuka. Ia melangkah menyusuri lorong yang hening dan mewah. Di ujung lorong, terpampang jelas nama, Sinta W. Atmadja, Presiden Direktur, di depan pintu yang tinggi dan elegan. Ia menarik napas panjang sebelum mengetuk. Dari dalam terdengar suara jernih. "Silakan masuk." Sinta duduk di balik meja besar dengan latar pemandangan kota yang membentang dari balik kaca tinggi. Ia mengenakan jas formal berwarna netral, wajahnya tenang, tubuhnya tegak penuh wibawa. Ketika melihat siapa yang masuk, ekspresinya tidak berubah. Ia berdiri hanya untuk menunjukkan sopan santun. "Silakan duduk, Bu," ucapnya ramah, namun nada suaranya datar, tak dingin, tapi juga tak mengundang kehangatan. Perempuan tua itu menarik kursi pelan. Ia berusaha tersenyum, tapi raut wajahnya jelas menyimpan gelisah. "Sinta, maksud saya, Bu Sinta, Ibu kaget sekali melihat kamu sekarang. Ternyata kamu luar biasa. Maafkan kalau dulu, Ibu terlalu cepat menilai," katanya lirih, setengah menunduk. Sinta menatapnya diam. Tatapan yang tidak menghakimi, tapi juga tidak mengasihani. Hanya menimbang, menilai tanpa beban emosi yang dulu mungkin sempat ada. Lalu ia menjawab, tenang namun menusuk tepat sasaran. "Ibu, saya tidak pernah minta untuk dianggap hebat. Saya hanya ingin diperlakukan layak, sebagai manusia." Ucapan itu membuat wanita di hadapannya membeku. Bibirnya bergerak seolah ingin bicara, tapi tidak ada yang terucap. Pandangannya jatuh ke bawah, entah karena malu atau karena baru benar-benar melihat siapa Sinta sebenarnya. Sinta memberi senyum kecil. Bukan karena puas. Bukan pula sebagai pembalasan. Hanya senyum dari seseorang yang sudah berhenti menunggu pengakuan dari orang yang dulu menutup mata pada ketulusannya. Tiba-tiba, suara interkom menyela keheningan. "Bu Sinta, rapat direksi akan dimulai 5 menit lagi." Sinta bangkit dari kursinya, merapikan jasnya ringan. "Maaf, saya harus bersiap. Terima kasih sudah datang, Bu." Ibu Bagas berdiri perlahan, langkahnya meninggalkan ruangan itu tampak berat. Tubuhnya sedikit membungkuk. Entah karena usia, atau karena beban penyesalan yang baru sekarang benar-benar terasa. Dan di balik pintu yang tertutup kembali, barulah ia sadar, bahwa yang dulu ia pandang sebelah mata, kini jauh melangkah melampaui bayangannya. Kini, pagi-pagi Sinta bukan lagi diisi dengan rutinitas melayani seseorang yang tak pernah benar-benar menghargainya. Ia membuka mata sebelum fajar sepenuhnya merekah, bukan untuk menyiapkan sarapan orang lain, tapi untuk merawat dirinya sendiri, pikiran, tubuh, dan impian. Setiap hari dimulai dari jendela apartemennya yang menghadap garis langit kota. Di sana ia berdiri sambil memegang cangkir kopi hitam, memetakan langkah hari itu dengan ketenangan dan keyakinan. Tak ada lagi tangis dalam diam, tak ada lagi malam yang diliputi tanya. Sinta telah berhenti berharap pada takdir, karena ia tahu, yang menyelamatkannya bukan pertolongan semesta, melainkan keberaniannya untuk melepaskan. Di dunia profesionalnya, ia bukan hanya sekadar pemimpin, ia adalah teladan.
Banyak yang baru memahami siapa dia sebenarnya setelah rapat direksi itu, tapi hal yang paling menggugah bukanlah statusnya sebagai pemilik perusahaan, melainkan caranya menjalani kepemimpinan. Ia tidak pernah membusungkan dada. Ia tidak membalas hinaan dengan sikap merendahkan. Sebaliknya, ia bekerja lebih giat dari siapapun di sekitarnya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berbicara seperlunya, dan mengarahkan timnya tanpa rasa takut. Bu Sinta, ada staf marketing yang terindikasi memanipulasi data penjualan. Surat peringatannya sudah saya siapkan. Laporan itu datang dari Rina, sekretaris pribadinya, siang itu. Sinta menoleh dan menjawab singkat, "Jangan langsung diberhentikan. Panggil ke ruang saya. Saya ingin dengar penjelasannya sendiri." "Siap, Bu," jawab Rina. Sinta tidak hanya duduk di ruang rapat besar atau menandatangani dokumen penting. Ia juga turun langsung ke lapangan, bertemu para pekerja proyek, menyapa staf level paling bawah, bahkan mengunjungi secara diam-diam outlet-outlet kecil milik anak perusahaannya. Baginya, menjadi pemimpin bukan sekadar memberi perintah, tapi memberi teladan. Ia paham betul bahwa dunia kerja bukan tempat untuk yang lemah hati, dan karena itu, ia memilih menjadi kuat. Bukan karena tak pernah rapuh, tapi karena ia belajar untuk bangkit setiap kali disakiti. Saat senja datang dan kantor mulai sepi, Sinta kadang duduk sendirian di balkon apartemennya. Ditemani cahaya lampu kota dan riuh suara kendaraan di kejauhan, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk memastikan bahwa ia tetap berada di jalan yang benar. "Aku nggak butuh diakui siapa-siapa," ucapnya lirih, menatap langit yang perlahan menggelap. "Yang penting, aku tahu siapa diriku." Ia tak lagi peduli tentang bagaimana keadaan Bagas sekarang. Apakah pria itu menyesal? Apakah ia masih berada di perusahaan yang kini diawasi dari kejauhan oleh Sinta? Atau apakah ia sadar akan kebodohannya? Itu semua bukan lagi urusan Sinta. Karena bagi Sinta, ini bukan perjalanan membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan proses panjang untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dari serpihan hati yang pernah diremehkan, ia membangun mahkota kehormatan, lebih tinggi, lebih kokoh dari yang pernah ia bayangkan. Namun malam itu, saat ia memejamkan mata dan membiarkan tubuhnya beristirahat dari hari yang panjang, takdir kembali berbisik. Ada kabar yang diam-diam sedang berjalan mendekat, membawa sesuatu yang akan menguji ketegaran baru yang baru saja ia bentuk. Sore menjelang malam, angin kota berhembus tenang di balkon apartemen Sinta yang berada di lantai atas, menghadap panorama Jakarta yang mulai menyala oleh lampu jalan dan gedung tinggi. Di kursi rotan favoritnya, Sinta duduk bersandar santai, mengenakan kaos longgar dan celana linen, sambil memegang secangkir teh melati yang mengepul pelan. Di atas meja kaca kecil di sampingnya, tergeletak album foto lama yang terbuka, lembaran-lembaran memori yang dulu sempat membuatnya runtuh. Kini, ia menatap foto-foto itu dengan cara berbeda. Tak lagi dengan perih atau tangis. Kali ini, ada senyum di wajahnya, senyum yang tenang, matang, dan penuh makna. "Kalau saja kamu tahu, Bagas," bisiknya pelan, lebih seperti ucapan kepada dirinya sendiri. "Meninggalkanku ternyata adalah hal terbaik yang pernah kamu lakukan untukku." Dengan lembut, Sinta menutup album itu. Jemarinya mengusap sampulnya seolah sedang mengucapkan salam perpisahan pada masa lalu yang telah ia ikhlaskan. Bukan penyesalan yang ia rasakan, tapi justru rasa lega. Ia sadar, kepergian Bagas bukanlah kerugian, melainkan pembebasan. Ia telah melewati hari-hari gelap, menghadapi tatapan meremehkan, dan bangkit dari luka yang tidak semua orang tahu kedalamannya. Tapi dari situ, ia menemukan kembali dirinya. Seseorang yang berharga. Seseorang yang tidak didefinisikan oleh status pernikahan, tapi oleh kekuatan jiwanya sendiri. Angin malam membawa aroma samar dari taman kota di bawah, menyentuh kulit wajahnya dengan lembut. Ia menutup mata sejenak, menikmati keheningan yang terasa seperti pelukan hangat. Hati yang dulu compang-camping, kini berdetak utuh. Sinta tahu, jalan di depannya masih panjang. Mungkin akan ada rintangan lain, pertanyaan baru, bahkan luka berikutnya. Tapi kali ini, ia akan berjalan dengan keyakinan, bukan ketergantungan. Dengan cinta pada dirinya sendiri, bukan pada pengakuan orang lain. Sambil menatap langit yang mulai gelap bertabur bintang, ia tersenyum tipis. "Bukan aku yang kehilangan," katanya pelan,
Tapi kamu, Bagas. Dan sayangnya, kamu baru akan menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa benar-benar bebas. Bukan karena ia menang dari orang lain, tapi karena ia menang atas dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.